Asas resiprositas ini adalah asas timbal balik. Jadi kalau negara asing bantuin kita, jadi suatu saat kita pun harus bantuin negara asing tersebut. Nah, selanjutnya secara teknis apa saja sih kerjasama yang bisa tanda kutip kita utilize atau kita manfaatkan, atau sebaliknya negara asing meminta kita Indonesia untuk membantu mereka. Jadi tadi sebelumnya ada 3 besaran, yang satu investigasi, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya ada selanjutnya yaitu nanti upaya repatriasi, yaitu pemulangan. Nah, investigasi ini mencakup apa saja? Mulai dari mengidentifikasi orang atau aset. Jadi kita sudah ketahui nih aset hasil tadi, skema-skema investigasi fiktif diumpetin misalnya di Seychelles, di Cayman Island, di British Virgin Island. Kita minta tolong ke negara ini untuk cari tahu aset ini adanya di mana saja, dalam bentuk apa saja, dan apakah sudah dipindah tangankan, posisinya, statusnya seperti apa. Bisa juga dalam ranah investigasi, kita melakukan upaya paksa, tapi upaya paksa ini dilakukan di negara asing. Yang melakukan adalah aparat penegak hukum dari negara tersebut. Nah, contohnya apa? Kita melakukan penggeledahan misalnya di Singapura, kita melakukan penyitaan di Singapura, kita melakukan pembekuan rekening atas suatu bank yang dimana kita sudah menduga dengan kuat berdasarkan fakta-fakta aset atau uang yang ada di rekening tersebut adalah terkait atau hasil kejahatan. Jadi kita minta tolong si aparat penegak hukum misalnya di Singapura, bantuin dong bekukan rekeningnya. Nah, itu dalam ranah tadi investigasi, termasuk dalam kaitannya upaya paksa. Nah, dalam halnya penuntutan, kita juga bisa minta tolong negara asing tersebut. Jadi jaksanya, JPU-nya pakai jaksa negara asing. Dakwaannya yang buat juga negara asing. Atau dalam hal tadi pemeriksaan di sidang pengadilan. Jadi kita pakai pengadilannya misalnya pengadilan di Singapura. Nah, setelah diputus si pihaknya bersalah atau aset ini diputus benar merupakan hasil kejahatan, maka langkah selanjutnya adalah langkah repatriasi atau langkah pemulangan. Jadi dari Singapura asetnya dipulangkan ke Indonesia. Baru dari Indonesia nanti diatur lagi bagaimana aset ini apakah masuk ke kas negara. Kalau kita bicara yang rugi adalah negara, biasanya melalui ada namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, atau dipulihkan kepada korbannya, baik victim berupa individu atau victim berupa entitas atau perusahaan. Selanjutnya tadi kan kita mengenal ada berbagai format nih kerjasama. Bagaimana sih format-format tersebut untuk dapat kita gunakan? Jadi yang pertama tadi kita kenal namanya MLA atau Mutual Legal Assistance. Dasar hukumnya jelas tadi, dasar hukumnya tadi kita sampaikan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Pengaturan tentang bagaimana kita melakukan kerjasama timbal balik dalam halnya suatu tindak pidana. Yang selanjutnya kita juga mengenal ada konsep namanya turunan dari MLA. MLA yang melibatkan saluran diplomatik. Nah, bedanya apa? Jadi kalau yang pertama format MLA itu kita melibatkan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ada suatu kejadian atau kejahatan di Indonesia yang hasil kejahatan tersebut disembunyikan di negara asing, maka si aparat penegak hukumnya ini, nah dalam hal ini undang-undang ini bilang bahwa ada 3 yang bisa mewakili. Yang pertama diwakili oleh Kapolri, yang kedua diwakili oleh Jaksa Agung, atau khusus untuk tindak pidana korupsi diwakili oleh pimpinan KPK. Jadi si dari perwakilan Polri, perwakilan Jaksa Agung, dia bikin surat nih, surat permintaan. Dikirimkan ke siapa? Ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi di bawah Kementerian Hukum dan HAM ini ada suatu sistem, jadi suatu kantor namanya Central Authority. Nah, Central Authority ini nanti membuat suratnya berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga tadi. Nah, lalu Menteri Hukum dan HAM mengirimkan surat tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM-nya negara lain. Nah, di negara lain itu bisa jadi namanya bukan Kementerian Hukum dan HAM. Di beberapa negara misalnya dikenal dengan nama adanya Ministry of Justice atau Department of Justice. Kalau dulu mungkin serupa dengan kita di Indonesia mengenal ada namanya Kementerian Kehakiman. Nah, dari Department of Justice ini lalu diturunkan lagi ke lembaga atau aparat penegak hukum yang terkait di negara tersebut. Misalnya kalau ada permintaan dari kepolisian di Indonesia, lalu kepolisian mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan lagi ke Department of Justice, nanti diturunkan lagi misalnya di Amerika kepada FBI, atau di negara lain kepada
polisi dari negara tersebut. Baru nanti dilakukan terkait permintaan kita maunya apa. Nah, bedanya kalau tadi melibatkan dengan saluran diplomatik, di tengah-tengahnya itu ada peran Kementerian Luar Negeri. Tadi kalau dari kepolisian minta tolong suratnya dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tapi dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Luar Negeri dulu. Luar negerinya Indonesia. Nanti dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, surat tersebut, permintaan tersebut diteruskan lagi ke Kementerian Luar Negeri dari negara asing di mana aset tersebut disembunyikan. Baru dari Kemenlu asing tersebut diturunkan lagi ke tadi, kalau kita mengenal konsep ada namanya Department of Justice, atau di dalamnya ada Central Authority, otoritas pusat dari negara setempat, baru diturunkan lagi kepada aparat penegak hukum yang nantinya langsung menangani permintaan kita. Nah, itu dalam lingkup kita bicara misalnya MLA. Tapi bisa juga kita bicara kerjasama langsung nih lembaga ke lembaga. Misalnya kita kerjasama antara Kejaksaan Agung Indonesia dengan Kejaksaan Agung negara asing, atau KPK Indonesia dengan KPK misalnya di Singapura. Kita mengenal ada namanya CPIB, atau KPK di Hong Kong namanya ICAC. Nah, selanjutnya yang ketiga ada juga konsep namanya NCB Interpol. Nah, NCB ini kepanjangannya dari National Central Bureau. Jadi di setiap negara itu mereka punya tanda kutip perwakilan Interpol atau International Police. Di Indonesia sendiri, kalau kita merujuk kepada dasar hukumnya, itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi di situ dijelaskan bahwa fungsi NCB Interpol ini dilaksanakan oleh Polri dan terikat pada ketentuan dan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Nah, nanti lebih tepatnya lagi teman-teman bisa lihat nih di pasal 15 ayat 2 huruf J undang-undang yang tadi, bahwa terkait mau utilize kerjasama internasional, bahwa harus kita melakukan mekanisme bantuan timbal balik, di mana Polri bisa membantu negara asing atau kepolisian asing, yang nanti selanjutnya kepolisian asing bantuin permintaan dari kepolisian dari Indonesia. Nah, yang terakhir kita tadi mengenal konsep namanya menggunakan jaringan FIU. FIU itu Financial Intelligence Unit. Jadi lembaga intelijen keuangan. Dan di Indonesia kita mengenal namanya itu PPATK. Nah, jadi teman-teman, PPATK ini ternyata mereka punya organisasi nih, yang isinya adalah PPATK seluruh dunia. Namanya The Egmont Group. Jadi ini adalah wadah yang digunakan sebagai pusat pertukaran informasi data terkait upaya pencegahan maupun pemberantasan suatu tindak pidana pencucian uang atau pembiayaan terorisme. Jadi teman-teman bayangkan, pelaku kejahatan ini kan kalau habis dia melakukan kejahatan, misalnya dia merampok atau bikin skema investasi fiktif, uangnya ini sangat cepat dia larikan atau sangat cepat itu dia sembunyikan. Dalam hitungan detik bisa berpindah dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Pertanyaannya, apakah dengan menggunakan format kerjasama internasional di atas cukup untuk membuat kita berhasil mengembalikan uang hasil kejahatan kita? Tentunya tidak. Ada strategi-strategi teknis yang kita harus terapkan. Jadi maksudnya apa? Tidak serta-merta kita kirim surat permintaan ke negara asing di mana aset tersebut disembunyikan lalu negara tersebut bantuin kita. Ternyata dalam prakteknya di lapangan ada hal-hal yang kita perlu catat dan perlu kita lakukan. Jadi kita bagi menjadi 3 bagian atau 3 langkah. Jadi yang pertama adalah bagian sebelum atau persiapan. Maksudnya apa? Bagian sebelum kita mengirimkan permintaan. Jadi bagian sebelum. Yang kedua adalah bagian saat kita mengirimkan permintaan. Nah, yang ketiga adalah bagian saat permintaan tersebut sudah dilakukan oleh si negara asing tadi. Dalam halnya tadi bagian sebelum kita mengirimkan permintaan resmi yang sudah kita buat ke negara asing, kita banyak punya PR nih yang harus kita lakukan. Nomor 1, ada namanya do your homework. Maksudnya apa? Kerjakan PR kamu. Maksudnya apa? Kita harus menyelesaikan upaya atau effort investigasi di dalam negeri dulu. Jadi sehingga fakta-fakta yang nanti kita masukkan ke dalam surat permintaan itu sudah jelas mengunci. Contoh gampang seperti ini. Dalam satu ilustrasi, kita baru investigasi, kita hanya tahu si X menyimpan uang di dalam suatu rekening bank misalnya di daerah Guernsey. Kita kirim permintaan, tolong dong
bantuin kita nyari. Nah, teman-teman bisa bayangkan, negara Guernsey tersebut kan dia salah satu pusat keuangan, pasti sangat sibuk. Nah, mereka bisa jadi, oh ini bukan prioritas karena permintaan dari kita belum secara jelas rekening yang mana, kapan terjadinya, apa kaitannya dengan suatu kejahatan di Indonesia. Nah, ilustrasi yang kedua, bagaimana kalau kita sudah valid dengan fakta-fakta yang kita bangun di Indonesia, bahkan kita secara detail bisa menentukan rekening di suatu negara, misalnya di Guernsey tadi, atas nama si ini, yang terjadi transaksi dalam periode misalnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kode SWIFT-nya apa, jenis transaksinya seperti apa, para pihaknya siapa saja, kita kunci nominalnya, kita minta itu dicari dan dikembalikan. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kan ini memudahkan si negara yang penerima permohonan bantuan tadi. Bahkan kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa upaya penegakan hukum di dalam negeri, khususnya dalam investigasi, itu sudah maksimal. Nah, jadi secara nggak langsung ini membangun trust juga, teman-teman. Jadi nomor satu, selesaikan PR di dalam negeri, dan secara detail kita sudah tahu apa yang mau kita cari. Nah, yang kedua kita lakukan riset. Riset apa? Riset terkait regulasi dari negara asing yang kita mau minta tolong, terkait pengaturan dalam halnya upaya bantuan hukum dalam hal kerjasama internasional. Maksudnya apa? Contoh, salah satu unsur korupsi di Indonesia, misalnya kita ketahui ada konsep namanya suatu unsur kerugian negara. Ternyata di beberapa negara, unsur kerugian negara itu bukan unsurnya korupsi. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita minta tolong berdasarkan kasus di Indonesia, dasar hukumnya kerugian negara, di negara lain menganggap ini bukan tindak pidana di negara kita. Jadi kita harus pelajari dulu nih, regulasi mereka seperti apa. Terkait dua hal, apa yang membuat permintaan kita bisa diterima, dan yang paling penting juga adalah apa yang membuat permintaan kita bisa ditolak. Contohnya kalau permintaan kita ada dalam hal kaitannya, misalnya permintaan kita di dalamnya ada unsur SARA atau unsur pelanggaran HAM. Nah, di beberapa negara ini sangat ketat. Tadi juga kita mengenal konsep namanya kalau di negara kita tindak pidana, maka di negara lain juga harus suatu tindak pidana, atau asas tersebut kita kenal sebagai asas dual criminality. Selanjutnya kita lihat juga setelah kita riset tadi, kita bangun strategi komunikasi. Jadi kita harus tahu PIC-nya nih atau perwakilan yang kita sudah kenal, misalnya di suatu negara Singapura, misalnya si X, kita langsung lakukan komunikasi informal dulu. Bisa dengan kita kirim WhatsApp, kita kirim misalnya melalui email, kita jelaskan tadi upaya di Indonesia seperti ini detail faktanya, yang kita cari seperti ini. Karena teman-teman bayangkan kalau kita langsung kirim surat resmi, tadi kan di awal kita lihat nih rangkaiannya, misalnya dari kejaksaan atau dari kepolisian kirim surat ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia kirim lagi ke Department of Justice, dari Department of Justice kirim lagi ke kepolisian negara asing. Itu sangat lama. Nah, jadi kita kirim juga secara informal atau intelijen. Nah, nanti dari negara tersebut akan ngasih tahu kita nih, aset ini ada atau tidak, atas nama siapa. Tapi balik lagi sifatnya masih informal. Nah, setelah itu kita sudah yakin, kita kirim nih draft permintaan kita, minta tolong review. Draft kita sudah baik atau belum? Nah, kalau sudah ideal, baru kita kirimkan formilnya. Jadi antara informal dan formal itu dilakukan secara simultan. Nah, teman-teman, kenapa ini harus dilakukan? Karena ini bagian dari strategi antisipasi dari tadi. Apa? Pelaku kejahatan dalam halnya menyembunyikan aset itu sifatnya sangat cepat. Jadi kita harus responsif, harus sigap, dan harus presisi. Bagaimana saat permintaan kita kirim? Nah, dalam halnya permintaan atau suratnya kita kirim, kita juga harus standby. Jadi seringkali saat kita udah kirim permintaan, negara asing tersebut langsung respon ke kita nih. Tolong dong disiapkan dokumen tambahan, dokumen A, dokumen B, dokumen C. Atau misalnya ada dokumen yang harus dilegalisir. Berarti bisa jadi kita melakukan kerjasama dengan kedutaan besar kita, misal di negara tersebut, KBRI. Nah, ini kan berarti kan ini tim-tim kita di lapangan harus standby, harus respon. Nah, yang selanjutnya setelah permintaan tadi dikirimkan, lalu setelah permintaan tersebut diberikan. Jadi kan ada 3 fase. Nah, fase yang ketiga kita pun juga harus standby. Biasanya dalam prakteknya itu saat negara asing memberikan bantuannya, terutama dalam hal repatriasi ya. Repatriasi tadi setelah bantuan di negara asing diberikan,
asetnya diamankan, lalu aset tersebut dikembalikan ke negara korban. Dalam hal ini bisa Indonesia. Biasanya di situ ada prasyarat tertentu atau nego tertentu. Misalnya, kan negara asing sudah melakukan bantuan nih, sudah investigasi, bantuin nuntut, bantuin sidang. Mereka di situ keluar biaya. Nah, biasanya mereka nanti minta juga, tolong dong di cover juga biaya kita. Nah, kita juga harus respon. Atau misalnya ada prasyarat lain. Nah, selain itu jangan lupa kita juga perlu meng-acknowledge. Acknowledge itu apa? Kita memberitahukan bahwa kita berhasil karena ada peran kamu loh di sini. Bisa kita tulis di media, oh kita dibantu oleh misalnya aparat penegak hukum dari Singapura. Tapi bisa juga suatu negara dia nggak mau di-highlight. Nah, biasanya acknowledgement ini atau pengakuan ini diakui secara tertutup. Misalnya kita buatkan piagam, kita kirimkan ke misalnya aparat penegak hukum dari negara setempat. Harapannya teman-teman ini bisa menjadi masukan baik masyarakat yang menjadi victim atau korban dalam mengetahui, oh saya udah menjadi korban, terus saya baca di media uangnya diumpetin ke negara asing. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Nah, atau bagi terutama teman-teman tadi aparat penegak hukum. Jadi langkah-langkah ini bisa di-utilize atau dimaksimalkan, dasar hukumnya sudah ada, teknis-teknisnya nanti bisa diterapkan, dan yang paling penting adalah tadi strateginya. Karena sekali lagi dengan kita menerapkan tadi MLA, kerjasama dengan melibatkan Interpol atau melibatkan antar negara atau jejaring PPATK, itu tidak menjadi jaminan asetnya bisa dikembalikan. Ada strategi turunan seperti tadi kita lakukan kecepatan kita merespon, atau kita melakukan strategi komunikasi, riset, kerjasama informal, dan yang lain. Please leave a message.